Oke, kita lihat soal berikut ya. Jadi kalau saya terjemahkan soal ini dengan merujuk pada tabel 42, tabel 42-nya saya sudah tampilkan di sini. Usulkan satu metode untuk memisahkan ya. Jadi kita punya campuran K+ dengan Ag+, bagaimana cara memisahkan K+ dari Ag+. Yang kedua, memisahkan Ba2+ dari Pb2+. Yang ketiga, memisahkan NH4+ dari Ca2+. Yang keempat adalah memisahkan Ba2+ dari Cu2+ ya. Dengan semua kation itu berada dalam fasa larutan ya, biasanya menggunakan senyawa-senyawa nitrat katanya begitu ya. Nah, jadi kita akan mencari memisahkan itu dengan cara seperti ini. Direaksikan dengan suatu reaksi di mana satu kationnya tetap larut dan kation lainnya mengendap gitu ya. Dengan kation lainnya mengendap. Nah, yang pertama, misalkan kita ingin memisahkan K+ dari Ag+ ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan halida ya, kita bisa menggunakan halida karena halida dari Ag+ itu akan mengendap ya, insoluble exception-nya, dan halida dari K+ itu akan tetap larut. Sehingga kalau saya tuliskan reaksinya di sini untuk yang pertama ya, yang pertama berarti akan memisahkan yang A begitu ya, akan memisahkan K+ dari Ag+ ya, dari Ag+. Nah, ini kita usulkan ditambah dengan Cl- ya, ditambah dengan klorida gitu ya. Dimana ketika bereaksi K+, kita lihat K+ ditambah dengan Cl- ini akan membentuk KCl yang merupakan senyawa mudah larut dalam air, sedangkan kalau Ag+ kita tambah dengan Cl- ini akan membentuk AgCl yang sukar larut dalam air, solid gitu ya. Jadi akan terpisah bahwa AgCl akan mengendap, sedangkan KCl itu tetap larut. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal pisahkan dengan cara filtrasi gitu ya. Oke, yang kedua kita lihat, yang kedua adalah memisahkan Ba2+ dari Pb2+ ya, memisahkan Ba2+ dari Pb2+ juga masih bisa menggunakan halida ya. Halida dari Pb itu halida dari Pb itu akan mengendap, sedangkan halida dari Ba2+ itu akan larut. Kita tidak bisa menggunakan sulfat, karena kalau menggunakan sulfat dua-duanya mengendap gitu. Kita tidak bisa menggunakan sulfat karena dua-duanya mengendap. Jadi kita menggunakan halida. Oke. Berarti yang kedua, yang B ya, yang B itu berarti kita akan memisahkan Ba2+ dari Pb2+ ya, Pb2+. Nah, ini kita bisa menggunakan salah satunya klorida ya. Kalau tidak mau menggunakan klorida berarti menggunakan halida lain seperti Br- atau I- ya. Kita buat reaksinya, kalau kita punya Ba2+ ditambah dengan 2Cl- ini akan menjadi BaCl2 yang larut dalam air, sedangkan kalau Pb2+ itu dengan 2Cl- akan menjadi PbCl2 yang mengendap gitu ya, yang mengendap. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, kita akan memisahkan NH4+ dari Ca2+ ya. Memisahkan NH4+ dari CO2+ itu kita menggunakan karbonat ya. Coba kalian perhatikan di sini karbonat, insoluble compound, semua senyawa karbonat itu sukar larut kecuali kalau kationnya adalah alkali metal, logam alkali atau amonium ya. Ba2+ termasuk alkali tanah sehingga dia Ca2+ termasuk alkali tanah sehingga dia akan mengendap ketika dengan karbonat ya. Jadi kita lihat sekarang yang C. Yang C itu berarti memisahkan apa? NH4+ ya. NH4+ dari Ca2+. Nah, di sini kita coba usulkan menggunakan karbonat CO3 2- ya. Di mana nanti NH4+ ketika bersenyawa dengan CO3 2- akan membentuk senyawa NH4 2 kali CO3 yang larut dalam air, sedangkan Ca2+ dengan CO3 2- akan membentuk CaCO3 yang mengendap dalam air, sukar larut dalam air gitu ya. Oke, yang terakhir yang D. Yang D itu adalah kita ingin memisahkan Ba2+ dari Cu2+ ya. Nah, ini kita menggunakan hidroksida ya. Karena Ba2+, hidroksida dari Ba2+ ini larut dalam air, sedangkan Cu2+ itu mengendap ya. Jadi kalau kita buatkan reaksinya di sini, kita ingin memisahkan Ba2+ dari Cu2+. Nah, ini kita menggunakan OH- ya, hidroksida. Jadi reaksinya Ba2+ ditambah dengan 2 OH-
dia akan menjadi BaOH2 kali yang larut dalam air, sedangkan Cu2 plus ditambah dengan 2OH minus, dia akan menjadi CuOH2 kali yang mengendap di dalam air.